Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat. Tetap imani rezekine kathah halal barokah. Panjang umur ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qasmis shadaqati. Bab nerangaken tentang pembagian zakat. An Abi Sa'idil Khudri, diceritakan saking Abi Sa'idil Khudri qala, ngucap sapa Abi Sa'idil Khudri qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu ora halal opo as-shadaqatu zakat li ghaniyin diberikan kepada orang yang kaya, illa li khamsatin, kecuali kepada orang kaya yang 5 hal ini, illa li khamsatin, kejaba 5 hal ini, li amilin 'alaiha, sebab menjadi amil zakat, au rajulin istaroha, au rajulin utawa wong lanang, istaro kang tuku sapa wong lanang ha ing zakat bimalihi kelawan hartane wong sugih, wong lanang mau, au gharimin utawa wong kang akeh utange, wong sugih tapi akeh utange, bangkrut terus akeh utange, au ghazin fi sabilillah utawa wong kang perang fisabilillah ing dalem belani agamane Gusti Allah, au miskinin utawa wong miskin tusaddiqa kang den wenehaken alaihi ing atase miskin minha saking zakate mau, fa ahda mongko menghadiahkan minha saking zakati mang li ghaniyin mari wong sugih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis pertama dari bab pembagian zakat itu dikatakan bahwa la tahillu shadaqah li ghaniyin, tidak halal zakat itu diberikan kepada orang yang kaya, kecuali orang kaya tersebut memiliki salah satu kategori dari 5 ini. Yang pertama adalah orang kaya yang menjadi amil zakat, bukan mengambil bagian zakatnya itu karena kemiskinannya, bukan, tetapi karena kerjanya, karena kerja menjadi amilnya itu, sehingga tidak apa-apa. Au rajulin ishtaraha bimalihi, atau ada orang kaya terus kemudian membeli zakatnya orang. Saya diberi zakat, terus kemudian tak tukuni zakatmu. Ya, dia kan berarti makan barang zakatan tadi, tetapi kan dibeli, ya, bukan dapat bagian. Au gharimin, atau orang kaya kemudian bangkrut terus duwe utang, ya, utangnya akeh, maka dia diberi bukan karena bekas kayanya, tapi karena banyak hutangnya.
kalau orang sekarang itu kan pengusaha itu kan semuanya banyak utang. Banyak utang. Berarti itu punya hak untuk untuk sangat boten. Ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang kaya terus kemudian bangkrut, ya bangkrut terus kemudian dia hutang, banyak utangnya, terlilit hutang. Au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Ini tadi saya baca di syarahnya itu kitab 10 salam itu, bahwa orang yang berperang di jalan Allah itu, ya kalau di Iran sana, di Lebanon sana jelas, ya, di Palestina sana jelas berperang di jalan Allah. Kalau di tempat kita kan tidak ada, ya, tidak ada yang berperang. Tetapi semua orang yang mereka itu punya urusan untuk kemaslahatan umat. Misalkan pengelola masjid, jadi dia itu mengelola masjid, takmir berarti ya, ngelola masjid, tapi tidak mendapatkan gajian dari mengelola masjid, semuanya aktivitasnya untuk masjid misalnya. Walaupun dia kaya, tapi karena komitmennya untuk kemasjidan atau untuk kepentingan umumnya tinggi, itu boleh mendapatkannya. Termasuk hakim, ya. Hakim yang dia itu punya komitmen untuk membantu orang-orang kecil agar dapat keadilannya. Nah, itu walaupun kaya boleh. Untuk apa? Untuk memberikan penguatan terhadap ini, untuk mendapatkan penguatan dari perjuangannya itu. Termasuk juga pengajar, ya. Pak Yai di pesantren yang beliau punya komitmen untuk membesarkan li'ila'i kalimatillah. Walaupun kaya, tapi bisa jadi dari hasil zakatnya itu bisa memberikan kontribusi untuk perjuangannya. Nah, jadi ini disarahnya begitu ya. Intinya sekarang perjuangan di sini diartikan secara lebih luas adalah untuk kepentingan kebaikan bersama, utamanya adalah kepentingan kebaikan agama. Tidak harus mengangkat senjata. Au miskinin tusuddiqa alaihi minha fa'ahda minna li ghaniyin. Orang miskin mendapatkan zakat, ya memang haknya. Terus kemudian dari harta yang dia dapat dari zakatnya tadi itu diberikan kepada orang kaya. Iki hadiah nanggone wong sing sugih, soalnya wingi aku duwe napa niki utang jasa, tak berikan dari harta aku dapat zakat tadi. Nah, ini kan bukan karena orang kaya itu mendapatkan zakatnya, tapi itu boleh memakannya. Lah orang kaya, lujar ini Pak Ma'ruf wong sing sugih gak oleh mangan barang zakat. Loh kan bukan ini, panjenengan mendapatkannya dari diberi orang, itu masih boleh. Nah, di orang kaya yang tidak punya alasan dari kelima itu, maka dia tidak punya hak untuk menerima zakat. Wa an Abdullah bin Adi bin Al-Khiyari, dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyari, anna rajulaini setuhune wong lanang loro haddatsahu nyeritaaken sapa wong loro mau hu ing Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, ataya nekani sapa wong loro mau Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alanihi halin nyuwun
hale njaluk sapa wong loro mau hi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati jaluk bagian zakat. Ya. Diceritakan bahwa ada 2 orang bercerita kepada Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah itu mengatakan bahwa 2 orang itu minta kepada Rasulullah. Minta apa? Minta bagian zakat. Faqallaba mongko bolak-balik mongko bolak-balik sapa Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem karone apa an-nadhru ningaline. Kemudian Nabi melihat 2 orang itu didelok siji wong lorone didelok gonta-ganti dideloki. Fara'ahu ma mongko ningali sapa Kanjeng Nabi huma ing karone jaldaini hale gagah kuat. Rasulullah ningali mirsani 2 orang yang minta jatah zakat itu tak delok-delok lah kok wong iki kuat. Lah kok wong iki sik enom, lah kok wong iki sik seger bugar. Lah kok minta jatah sedekah, lah kok minta jatah zakat. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, in syi'tuma lamun karep sapa karo sapa wong lanang loro mau iku sing njaluk akto itu kuma mongko nguwehi ingsun kuma ing karo ing wong loro lanang loro mau iku wala haddo walaupun kamu itu tidak punya bagian fiha dalam urusan zakat ini ya. Wala haddo fiha li ghaniyin wala haddo lan ora ono haddo bagian fiha ing dalam zakat li ghaniyin kedue wong kang sugih wala li qawiyin lan tidak ada bagian li qawiyin bagi orang yang kuat muktasibin kuat kerja. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Nabi melihat orang yang minta zakat itu diberi gelem ya tak kei kene pengin njaluk tapi sak benere awakmu iku gak duwe jatah, gak punya jatah. Kamu itu masih gagah, masih sehat, kamu itu masih sudah kaya, tidak punya indikasi 5 hal yang sudah saya sebut yang pertama tadi. Kok sih minta-minta? Tapi nek kon memang pengin njaluk tak wehi, tapi eling, kon niku gak punya hak untuk meminta ini. Nah, hadirin ini memperlihatkan bahwasannya orang yang minta-minta ya, tetapi dia itu masih punya kekuatan untuk bekerja, untuk berusaha, maka tidak halal baginya untuk meminta-minta. Ya. Wa an Qabisah diceritakan saking Qabisah bin Mukharikin al-Hilali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata sesungguhnya orang yang meminta-minta la tahillu iku ora halal illa li ahadi thalathatin kecuali terhadap salah satu di antara 3 ini. Orang yang minta-minta zakat itu tidak halal, artinya haram, kecuali orang itu terkategori salah satu dari 3 ini. Yang pertama rojulin tahammala hamalatan. Yang pertama orang laki-laki, di sini dikatakan laki-laki, ya, tapi ya bisa jadi ibu-ibu ya. Rojulin wong lanang, semua orang lah. Tahammala yang menanggung hamalatan, menanggung hutangnya orang lain. Dulure akeh utange, terus kemudian sekelilit utang lah. Akhirnya kita selaku kakaknya kasihan ini, ya kasihan ini. Dimintakan kepada panitia zakat, saya minta zakatnya. Nanti zakatnya ini akan saya berikan kepada adik saya yang punya banyak hutang. Ya. Atau kita karena saudaranya wis tak tanggungi utangmu, nah, sambil agar cepet utangnya adik emau itu terlunasi, maka diambilkan dari uang zakat, tidak apa-apa.
Fahallat lahu al-mas'alatu, fahallat mongko halal lahu kedue wong lanang mau al-mas'alatu njaluk hatta yusibaha sampai mendapatkan atau bisa nyauri utang tadi itu. Summa yumsika mongko nuli ngeker sapa wong sing njaluk mau iku saking njaluk-njaluk. Jadi sebatas untuk melunasi hutang. Untuk melunasi hutang orang yang ditanggungnya. Orang yang ditanggungnya. Ya. Istri kita kata utangi. Ya. Ini kita enggak banyak utang, cuma istri kita banyak utangnya katakan. Padahal istri itu kan tanggungan kita. Ya. Tanggungan kita. Akhirnya ya tanggungan itu kan kepada panjenengan juga. Panjenengan minta kula kuwata utang ini. Nek mboten kula sawuri niki iso-iso kula niki diusir saking kontrakan niki. Nah, jaluk mboten apa-apa. Tapi ojo digawe drama, niki drama. Digawe drama. Duwite wis digawe tuku BYD. Iki napa BYD niku? Mobil listrik. Tuku mobil listrik terus padahal tur sik duwe padahal sik ngontrak. Kontrakane besok bayar utang. Hari utang nang lapor nang panitia zakat. Kula niku kata utange. Niku napa niki kontrakan kula niki kula utangaken dateng Pak Ma'ruf iki. Niki pun waktune nyaur Pak Ma'ruf niki. Minta kepada orang yang zakat fitrah atau zakat mal. Ya, ada begitu juga, itu namanya mendramatisir ya. Jadi secukupnya untuk membayari utang. Warajulun asobatu jaihatun ijtahat malahu. Warajulin lan wong lanang asobat kang mengkenani sapa wong lanang jaihatun bahaya rusak ijtahat ngerusak malahu ing hartane. Jadi ada orang yang barusan dapat musibah. Dapat musibah apa? Dapat musibah misalkan pedagang, barang dagangannya hancur. Ya, hancur. Dodolan apa? Ndok, numpak sepeda motor jegur got. Nah, remek kabeh. Durung oleh badi malah adus napa? Adus ndok. Adus ndok amis kabeh. Gak duwe modal entek, gak duwe badi nah, itu namanya orang yang mendapati musibah, bangkrut, kebangkrutan. Maka orang seperti ini halat, ya. Maka orang seperti ini halat. Fahallat lahu al-mas'alah. Halal dia untuk meminta-minta hatta yusiba qiwaman min aishihi, sehingga dia itu mendapati permintaannya itu sampai pada batas dia bisa menghidupi kehidupannya. Artinya wis mari jatuh bangun entek duwite kabeh sampai gak iso mangan ya. Minimal panjenengan minta zakat itu untuk menghidupi keluarga panjenengan. Ya, untuk menghidupi keluarga panjenengan. Bukan minta zakat untuk mengembalikan modal, bukan. Ya. Kemudian warajulin asabatu faqatun. Yang ketiga, orang laki-laki yang sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh, sangat-sangat miskin, ya, sangat fakir ya. Hatta yakuma salasatun min dawil hija. Sehingga ada 3 orang yang bisa menjadi saksi. Ada 3 orang yang berakal, ada 3 orang yang bisa memberikan saksi bahwa orang itu memang betul-betul faqih, betul-betul miskin, betul-betul fakir.
min qaumihi dari kaumnya ini bener kula dadi saksine ini wong iki bener-bener miskin ya. Laqad asobat fulanan faqatun ya. Bener-bener orang ini bener-bener melarat. Fahalat mongko halal lahu kedue wong lanang al mas'alatu jaluk zakat hatta yusiba qiwaman min aisihi, hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fama siwahunna mongko barang siapa yang siwahunna selain dari 3 orang tadi minal mas'alati dari meminta-minta ya qobisoh wahai qobisoh suhtun haram, kecuali 3 orang yang sudah disebut tadi. Yang pertama orang yang meminta karena menanggung hutangnya orang. Yang kedua orang yang meminta karena bangkrut, karena hartanya ludes. Yang ketiga karena seseorang yang karena fakirnya banget. Ya. Kalau tidak ada kategori ketiga-tiganya itu, salah satu dari ketiga itu, maka suhtun haram, minta zakat itu haram. Nah, itu tentang pembagian zakat. Jadi pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang pertama, bahwa orang kaya itu tidak punya hak untuk mendapatkan zakat, kecuali 5 orang kaya yang boleh menikmati zakat, tetapi yang pertama karena dia menjadi amil, yang kedua karena dia bukan mendapatkan zakat tetapi membeli zakatnya orang, yang ketiga orang kaya tapi bangkrut sehingga banyak utangnya. Yang keempat karena dia berjuang di jalannya Allah. Yang ketiga adalah orang kaya yang diberi hadiah oleh orang yang mendapatkan zakat. Yang kedua kita belajar bahwasannya orang yang minta zakat itu, ya, orang yang minta zakat itu buruk, ya, sama dengan yang kita pelajari kemarin itu. Perbuatan minta-minta itu buruk. Keburukannya kemarin digambarkan apa? Orang yang minta-minta ini apa? Nanti di hari kiamat tidak punya daging, ya, tidak punya daging. Ya, kayak napa nih? Ya, tengkorak, jadi melaku menghadap nang nggone ngarepe Gusti Allah koyok tengkorak, yes, elek kan gitu. Jadi buruk, ya, akhlak yang buruk orang yang meminta-minta itu, ya. Yang ketiga yang kita pahami ini tadi, boleh orang itu meminta, ya, manakala permintaannya itu karena menanggung hutangnya orang lain, ya. Yang kedua karena hartanya ludes, minta kepada panitia zakat. Terus yang ketiga karena betul-betul fakir, betul-betul miskin, yang kemiskinannya itu dipersaksikan oleh 3 orang. 3 orang sudah jadi, saya saksinya kalau orang ini betul-betul miskin, nah, itu baru boleh meminta. Selain itu tidak boleh meminta.